Polisi bilang, nyokap gue udah meninggal seminggu yang lalu. Tapi, 5 menit yang lalu, dia baru telepon gue. Minta dibeliin susu. Cuy, lu pernah gak sih ngerasa ngelakuin sesuatu yang sama, tapi lu gak yakin itu baru pertama kalinya? Cerita kali ini dimulai dari telepon paling biasa di dunia. Telepon dari nyokap. Masalahnya cuy, waktu gue nyampe rumah, dia udah meninggal. Malam itu lagi gerimis, yang bikin jalanan licin, tapi nggak cukup buat orang berhenti untuk keluar. Waktu itu cuy, gue itu lagi di kos. Kipas bunyi ya seperti biasanya. Terus tiba-tiba HP gue nyala. Telepon dari nyokap. Suaranya sih waktu itu gue denger normal, hangat seperti biasanya. Tapi ada suara gema kecil. Dia bilang sih mobilnya lagi di bengkel dan minta tolong buat beliin belanjaan. Roti, susu, sereal, dan daging ayam. Ya belanjaan paling biasa di dunia. Tapi cuy, entah kenapa waktu itu gue itu ngerasa males banget. Kayak ada suara bisikan di kepala gue. Lo itu udah pernah ngelakuin ini? Waktu itu cuy, gue cuma bisa ketawa sendiri. Perasaan aneh aja kali ya, pikir gue. Setibanya gue di minimarket 24 jam yang waktu itu terang banget. Dan terlalu terang buat jam segitu. Rak susu waktu itu penuh, dan gue putusin buat ngambil satu. Pas bayar nih cuy, kasirnya itu senyum. Tapi matanya waktu itu tuh nggak ikutan senyum. Si kasir ini bilang, Tenang aja mas, susunya nggak bakalan habis kok. Waktu denger itu gue cuman bisa ketawa yang kaku ya. Padahal gue itu nggak nanya apa-apa. Dan pas keluar dari minimarket tersebut cuy, gue tuh ngerasa kayak baru kebangun dari mimpi. Sesampainya gue di rumah nyokap cuy, rumah nyokap waktu itu tuh gelap banget. Lampu teras mati. Dan gue coba ngetok pintu rumah nyokap, tapi gak ada jawaban. Gue coba pegang gagang pintu dan kebuka. Gue langsung masuk dan gue langsung menuju dapur. Gue taruh kantong belanjaan. Terus gue cuman bisa diem, karena di meja itu ada kantong lain. Gak cuma satu cuy, tapi ada 6. Dan isinya itu sama persis. Bahkan beberapa susu udah basi, dan daging ayamnya pun udah mulai bau. Gue pun coba panggil nyokap. Ma? Mama? Gak ada jawaban. Suasana di rumah nyokap gue waktu itu sunyi. Dari dapur gue coba kembali ke ruang tamu. Dan di sana waktu seakan berhenti. Nyokap waktu itu duduk di sofa. Tubuhnya tegak dan kepalanya ada di pangkuannya. Itu bukan mimpi. Gue gak ingat waktu itu gue teriak atau enggak. Yang gue inget cuman suara detak jantung gue, kayak suara palu. Akhirnya polisi datang. Garis kuning pun mulai dibentangkan. Dan mereka bilang
Nyokap udah meninggal seminggu yang lalu. Seminggu? Berarti siapa yang nelpon gue? Gue waktu itu cuma bisa duduk di tangga depan. Seorang psikiater ngomong pelan ke penyidik. Katanya, perilaku repetitif sering terjadi pada pasien skizofrenia. Waktu gue denger itu cuy, gue cuma bisa ketawa dalam hati. Mereka pasti bukan ngomongin gue kan? Beberapa menit kemudian, HP gue tuh bunyi lagi cuy. Dan di layar di handphone gue itu nunjukin nomor mama. Dan otomatis gue langsung angkat. Hai sayang, bisa beliin ayam sama susu? Oh iya, roti sama sereal juga ya. Suara yang sama, hangat dan terasa masih normal. Gue pun cuma bisa jawab, "Iya mah, OTW nih." Dan saat gue bangkit dari tangga tersebut, gue baru sadar sesuatu. Gue itu gak inget udah berapa kali gue ngelakuin ini. Polisi bilang, otak bisa bikin realitas sendiri. Kalau dia itu terlalu takut buat menerima kenyataan. Tapi sampai sekarang, gue itu gak tahu mana yang lebih serem. Fakta kalau nyokap gue udah meninggal, atau fakta kalau telepon nyokap gue selalu gue tungguin. Dan itu tadi cuy, adalah adaptasi cerita dari salah satu cerita creepypasta dengan judul I Need Some Bread and Cereal Too. Sebelum berpisah, jangan lupa like dan share video ini. Dan jangan lupa juga klik tombol subscribe dan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video selanjutnya. Gue Mo, see you next time and peace out. Shadows crawl where the light can't stay. Breathless echoes in the void.